Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Sultan Agung merupakan raja ketiga Kerajaan Mataram yang memiliki kesaktian tinggi hingga mampu mengendalikan makhluk gaib yang menjadi abdi dalam setia. Kesaktian dan kepintaran serta wibawa Sultan Agung sangat ditakuti oleh penjajah Belanda. Memerintah pada tahun 1613 Masehi hingga 1645 Masehi. Raja yang memiliki nama lengkap Sultan Agung Hanyokrokusumo ini mampu menjadikan Mataram kerajaan terbesar dan berpengaruh di Jawa dan Nusantara pada kurun waktu itu. Tercatat dalam sejarah, Sultan Agung dengan gagah berani menyerang penjajah Belanda atau VOC yang menguasai Batavia sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1928. Sultan Agung yang lahir di Kota Gede, Jogja pada tanggal 14 November tahun 1593 silam juga mempunyai kisah mistis yang menarik. Sebelum menjadi raja, Sultan Agung memiliki nama Raden Mas Jatmika dan terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sosok yang menggetarkan tanah Jawa itu merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Dengan pengaruh dan kesaktiannya, Sultan Agung berusaha mengembangkan Islam di Pulau Jawa dan daerah-daerah yang ditaklukkannya. Sesuai babat tanah Jawi, saat menjadi raja, Sultan Agung mempunyai seorang abdi bernama Jurutaman. Abdi dalam ini konon dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi gaib dan mempunyai kesaktian mandraguna yang istimewa dan sulit dikalahkan. Tempat tinggal abdi dalem istimewa Sultan Agung ini berada di tengah hutan belantara, tepatnya di kawasan Tunjung Bang, wilayah Kasultanan Mataram. Jurutaman dulu adalah abdi dalem Kanjeng Panembahan Senopati, kakek Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul untuk dimakan. Telur lungsung jagat berkhasiat membuat tubuh kuat dan panjang umur. Namun Panembahan Senopati tidak langsung memakan telur pemberian Ratu Kidul. Penguasa pertama Kasultanan Mataram ini justru membawa telur itu pulang ke istana. Sesampainya di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Jurutaman, abdi dalem yang sangat setia dan saat itu dalam keadaan sakit parah. Panembahan Senopati menyuruh Ki Jurutaman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Begitu memakan telur lungsung jagat, Ki Jurutaman langsung sembuh dari penyakit yang diderita. Namun ada yang aneh, karena Ki Jurutaman berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang sangat hebat dan berumur panjang. Selanjutnya dia berubah menjadi makhluk gaib abdi dalem Sultan Agung yang sangat sakti, setia dan dapat diandalkan. Panembahan Senopati sangat senang kepadanya.
Lalu Ki Juru Taman diwasiatkan untuk membantu cucunya, yaitu Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Juru Taman selalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting dan rahasia. Suatu ketika, Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum ditaklukkannya. Dia ingin melihat dari dekat wilayah bakal medan perangnya itu. Karena itu, kepergiannya haruslah secara diam-diam, tidak diketahui siapapun. Sultan Agung memanggil Juru Taman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya ini untuk tugas rahasia itu. Setelah sembah hormat dengan cekatan, Juru Taman mengangkat singgasana lalu membumbungkannya ke angkasa, sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana itu, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi gaibnya ini, karena dalam waktu sekejap telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat dengan jelas melihat keadaan kerajaan di jauh sebelah barat ini, tanpa diketahui oleh siapapun. Ketika itu, di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. "Turunkan aku ke bawah, Ki Juru Taman," perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten apakah sama dengan wayang Mataram." Begitu titah raja yang agung itu. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Juru Taman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di singgasananya, sementara Juru Taman dengan wujud goibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mendapati seorang priayi yang hadir secara tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang, orang-orang yang ada di pendapa itu terkejut dibuatnya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priayi ini, apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta-merta yang hadir menundukkan muka karena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta-merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa berperang. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Juru Taman pergi menemui teman-temannya, bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Ki Juru Taman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Segera Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Juru Taman. Tentu yang dipanggil tidak datang karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir, meski sudah memutari pendopo itu, Juru Taman tetap tidak ditemukan. Sementara itu, setelah menemui teman-temannya, Ki Juru Taman segera kembali ke pendopo. Juru Taman terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri. Dengan cepat
Segera saja juru taman menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasana itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba hilang lenyap dalam sekejap, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima. Seakan tak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dengan sekejap mata pula. Sejak itu, Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan dan kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung meminta juru taman untuk menjaga Gunung Merapi agar kawula keturunan Mataram terhindar dari ancaman gunung api tersebut.